Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan berpresentasi tentang aliran linguistik transformasional. Aliran yang dipelopori oleh N. Chomsky ini merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang oleh aliran ini ialah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan. Adapun ciri-ciri aliran transformasional yang dikemukakan oleh Soipomo yaitu yang pertama berdasarkan paham metalistik. Yang kedua maksudnya metalistik ini aliran ini beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang-rangsang semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Nah, yang kedua yaitu bahasa merupakan innate. Nah, kaum transformasi ini menertawakan anggapan kaum struktural bahwa merupakan faktor kebiasaan. Nah, yang ketiga yaitu bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapis, yakni lapis dalam, depth struktur dalam, struktur batin, dan lapis permukaan, surface struktur luas, struktur permukaan. Yang keempat yaitu bahasa terdiri atas unsur kompeten atau performance. Linguistik kompeten atau kemampuan linguistik adalah pengetahuan seseorang tentang bahasanya. Termasuk juga di sini kemampuan seseorang untuk menguasai kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya. Nah, yang kelima yaitu analisis bahasa bertolak dari kalimat. Kaum transformasional beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatikal tertinggi. Nah, yang keenam yaitu bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Nah, yang ketujuh itu membedakan kalimat ini dengan kalimat transformasi. Aliran ini membedakan dua macam kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat transformasi. Dan yang kedelapan yaitu gramatikan bersifat genatif. Tata bahasanya bertolak dari teori dinamakan tata bahasa genatif transformasi atau yang TGT. Dan akan dilanjutkan dan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar aliran transformasional beserta keunggulan dan kelemahan aliran transformasional. Menurut gagasan Chomsky dalam bukunya Sintaktik Struktur, yang lebih lanjut disebut dengan tata bahasa generatif transformasional tahap pertama, yang merupakan penolakannya terhadap asumsi utama strukturalisme yang beranggapan bahwa kelayakan kajian kebahasaan itu ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan secara induktif. Bagi Chomsky sendiri, kajian linguistik berkaitan dengan aktivitas mental yang berkaitan dengan probabilitas dan bukan berhadapan dengan data kajian yang tertutup dan selesai sehingga dapat dianalisis dan dapat dideskripsikan secara pasti. Menurut aliran ini, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Aliran transformasional memiliki keunggulan dan kelemahan. Pada keunggulan aliran transformasional diantaranya, yang pertama, bahwa proses berbahasa merupakan proses kejiwaan, bukan proses fisik. Yang kedua, secara tegas memisahkan pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga karena gramatiknya bersifat generatif. Dan pada kelemahan aliran transformasional diantaranya,
tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memiliki konsep klausa dan kalimat. Serta bahasa merupakan innate, walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih, mustahil akan bisa. Dan setiap kebahasaan itu selalu dikembalikan kepada deep struktur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad ini akan melanjutkan pembahasan mengenai aliran linguistik transformasional, yaitu poin kedua, tokoh-tokoh aliran transformasional. Yang pertama yaitu Noam Chomsky. Teori ini mengalami perkembangan hasil penelitian Noam Chomsky dan tokoh-tokoh lain seperti Postal, Fodor Palmater, Lyons, Katz, Allen van Buren, R.O.D. King, R.I. Jacobs, dan J. Green. Chomsky mengemukakan pendekatan baru dalam bukunya yang berjudul Syntaxis Structure pada tahun 1957, yang kemudian dikembangkan karena adanya maklum balas dari berbagai pihak. Di dalam buku Chomsky yang kedua berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Selain itu, beliau memperkenalkan transformasional generatif grammar. Poin kedua yaitu Paul Martin Postal. Paul Martin Postal lahir pada tahun 10 November 1936 di Weehawken, New Jersey. Beliau adalah ahli linguistik Amerika dan anggota fakulti dari Universitas New York. Beliau merupakan tokoh penting dalam perkembangan awal generatif dan menjadi pendukung gerakan semantik generatif bersama George Lakoff dan James D. McCauley. Sejak penglibatannya dalam bidang semantik generatif, beliau menjadi pengkritik vokal Noam Chomsky. Terakhir atau yang ketiga yaitu Anton Moiliono. Anton Murdardo Mulyono lahir di Bandung, Jawa Barat pada 21 Februari 1929 dan telah meninggal dunia pada 25 Juli 2011 di Jakarta. Beliau merupakan ahli bahasa Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Bahasa antara tahun 1984 sampai 1989. Semasa kepemimpinannya di Pusat Bahasa, beliau telah menerbitkan 5 kamus besar bahasa Indonesia. Beliau juga merupakan ketua di Fakulti Sastra Universitas Indonesia dan juga terlibat dalam pendirian University Atma Jaya 1989. Baik, kesimpulan dari pembahasan kami, tokoh dalam tata bahasa transformasi adalah Noam Chomsky dengan judul bukunya yang terkenal dengan Syntaxis Structure pada tahun 1957. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Tata bahasa itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat, dan tata bahasa tersebut harus terbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja dan semuanya. Tiap penutur bahasa yang normal memiliki kemampuan atau kompetens bahasa dengan kompetens bahasa. Dengan kemampuan ini, dia dapat membentuk kalimat-kalimat baru dan memahami kalimat-kalimat yang belum pernah ia dengar. Tata bahasa adalah seperangkat kalimat. Setiap kalimat terdiri dari sejumlah unsur dasar yang mempunyai struktur tertentu, dan tiap-tiap kalimat dapat diwujudkan berkali-kali secara teoritis tanpa batas. Tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain Postal, Lakoff, M.C. Cowley, dan Kipskarsky harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.